ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik sehat? Kakak berharap adik-adik akan sehat semua. Ya, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Jadi, adik-adik akan senantiasa merasa bersuka cita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari adik-adik berdiri, kita akan menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terhentanglah Tuhan, kami kunjuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri. Setelah kita menyanyi Mars PA, maka kita akan berdoa. Doa kali ini akan dibawakan oleh teman kita, Sevanya Montong. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah IMPA. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan ibadah online. Berkatilah kakak Layan yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkatilah kami agar dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi buka Kidung Ceria 262. Apabila kita sukacita, kita akan menyanyikan 2 kali. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kita akan bermazmur dari Mazmur 27. Buka Alkitab kita ya. Kita akan bermazmur dari Mazmur 20 ayat 7 sampai 10 yang akan dibacakan oleh Audi dan Alicia. Mazmur 20 ayat 7 sampai 10. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya.
dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, buka Kidung Ceria. Kita akan nyanyikan Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Untuk firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Sri Rezeki. Apa kabar? Di hari yang minggu ini kita bersyukur pada Tuhan Yesus, kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, baiklah adik-adik semuanya berdiri, kita berdoa. Kakak ajak untuk berdoa. Semuanya berdiri, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Pada minggu yang indah ini Tuhan, Engkau turut campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat pagi ini bangun dalam keadaan sehat dan selamat. Itu anugerah yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, di minggu yang indah ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Inilah doa anak-Mu Tuhan, dengarkanlah, kabulkanlah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang Ibu kasih, silahkan duduk kembali. Oke, kita buka firman Tuhan pagi ini. Kita buka dalam Hagai, ya. Kita buka dalam Hagai. Adik-adik bisa lihat di apa nih? Halaman pertama. Di mana Hagainya itu? Di halaman 118. 1018. Nah, 1018. Coba dicari di situ halaman 1018. Ya, dicari di situ Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Udah ketemu semuanya? Ibu Kak Sri akan membacakan firman Tuhan yang berjudul Ajakan untuk Membangun Kembali Bait Suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Dairus, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yasadok, Imam besar dunia. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini telah menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum,
tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Adik-adik, judulnya pagi ini berjudul Utama bagi Tuhan. Apa itu utama? Utama kalau adik-adik melihat di buku atau kamus bahasa Indonesia itu terbaik. Nomor 1, amat baik, yang paling utama, yang paling pertama, yang lain tidak. Nah, kita belajar dari firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, tentang ajakan Nabi Hagai. Nah, ini Nabi Hagai. Ya, dalam Nabi Hagai ini agar bangsa Israel itu dapat mengutamakan pembangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Nah, Hagai inilah orang yang pertama yang diutus Allah kepada orang Yehuda setelah mereka kembali dari pembuangan. Nah, Hagai ini yang mendorong, dia tidak kenal lelah untuk meminta umat agar mau membangun lagi bait Allah. Anak-anak tahu enggak siapa yang membuat bait Allah waktu pertama itu? Ya, yang pertama itu adalah Raja Salomo. Kemudian tidak dibangun lagi, untuk akhirnya Hagai mempunyai keinginan melalui Tuhan melalui Nabi Hagai ini mengingatkan kepada bangsa Israel supaya bait Allah atau sekarang itu gereja itu untuk dibangun. Nah, adik-adik, kita dapat belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca ini tadi kan, dalam Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Apa yang dia lakukan bangsa Israel itu? Mereka ini menyukai pekerjaan-pekerjaan lain, tidak mau bergotong royong. Kalau kita mau membangun, tentunya kita sama-sama untuk bersama-sama bergotong royong. Lihat, ayo kita semangat, ayo bergotong royong, ayo kita sama-sama, ayo kita sama-sama iuran. Ada iuran semen kah, yang iuran pasir lah, yang uang. Mereka bekerja sama untuk dapat membangun sebuah bait Allah. Kalau sekarang ini bisa dikatakan gereja. Kalau tidak dengan hati gembira, tidak ada semangat, tidak akan bisa terjadi pembangunan bait Allah. Nah, mereka, aku malas lagi, aku ada capek bangun, uangnya udah tidak ada lagi, kosong. Apalagi saat ini COVID ini semuanya lagi keadaannya pada lemah, semuanya itu nggak ada yang pusing kepala. Udahlah, nggak usah bangun lagi, nggak usah kasih iuran lagi. Akhirnya terbengkalai itu artinya itu dibiarkan sendiri, tidak jadi selama 15 tahun. Nah, mereka membangun rumahnya sendiri, lupa rumahnya Tuhan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak diberkati. Dia mengeluh, sekarang ini susah, sulit, semuanya panennya gagal, semuanya serba harganya mahal, susah kita hidup kita. Nah, bait Allah tidak bisa dibangun kembali. Karena apa? Mementingkan dirinya sendiri, bukan untuk keinginan Tuhan. Bait Allah gereja ini tujuannya untuk apa? Berkumpulnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menyembah, untuk berdoa, memuji kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bertemunya kita memuji kemuliaan nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena semuanya itu adalah berkat dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, bait Allah sebagai tempat ibadah kepada Allah,
Pertemuan dengan saudara-saudara kita yang tidak kenal jadi kenal, itu sesuai dengan kehendak Allah. Ayo anak-anak semuanya, memilih hidup kita, memilih sikap mengutamakan Tuhan. Nomor 1, kalau hari Minggu hari ini kita datang ya bersama-sama untuk beribadah, bukan main HP lagi, main apa lagi. Ya kalau main HP terus, lupa tugas-tugas dari sekolah, tugas-tugas yang numpuk banyak sekali. Nah, akhirnya kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Gunakanlah, manfaatkanlah kita memuji Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini mengendap di dalam iman kita, perbuatan kita, perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan, yaitu melakukan aktivitas setiap harinya sebagai anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk memiliki hati yang baik bukan menuntut keinginan semata. Ya, kalau mengingini keinginan semata, main terus, main sepak bola, main sepeda, main terus, nggak ingat, nggak belajar. Walaupun masa COVID seperti ini, kita tetap belajar. Nah, kita juga memuji Tuhan akan kebesaran Tuhan. Hari ini kita bisa ada saat ini karena kita ini diberikan kekuatan kesehatan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dimana kok kita nanti kalau waktu kita sudah tidak COVID lagi bisa di gereja berkumpul bersama-sama teman-teman untuk memuji nama Tuhan Yesus. Jadi baik Allah, tempat gereja itu perlu kita sama-sama rawat, bukan buang sampah sembarangan. Buang sembarangan, yang kotor semuanya. Jadi adik-adik semuanya, yuk kita rawat jaga bersama-sama gereja baik Allah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, ya. Untuk adik-adik semuanya, kita membangun itu untuk kebutuhan kita, untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk merespon firman Tuhan yang udah dibawakan oleh Kak Sri, mari buka Kidung Ceria kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku setia terus percaya padanya. Kita masuk di dalam doa syafaat. Untuk doa syafaat kali ini kita akan dibantu oleh teman-teman kita yang akan mendoakan orang tua dan sekolah, akan dibawakan oleh Kayla Gomez, dan untuk doa gereja, bangsa, dan negara oleh Nino. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat orang tua kami. Berikanlah kesehatan dan kekuatan, juga hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga mau berdoa bagi kegiatan belajar kami yang saat ini dilakukan dengan sistem online. Tuhan berkati agar kami dapat mengikutinya
dengan baik. Dan biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar kami dapat kembali bersekolah seperti biasa. Demikian doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja GPIB Immanuel dan juga gereja-gereja lain ya Tuhan, agar bisa semakin berkembang, terutama gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan, agar bisa semakin berkembang dan juga semakin banyak orang yang bergereja di gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan. Buatlah orang-orang semuanya kembali kepadamu ya Tuhan, dan juga menjadi percaya kepadamu ya Tuhan. Berkatilah negara kami Indonesia, jauhkanlah dari teroris ya Tuhan, dan juga kejahatan-kejahatan lainnya. Berkatilah pemimpin bangsa kami dan juga presiden negara kami ya Tuhan, agar bisa menjadi pemimpin negara yang baik ya Tuhan. Dan juga hilangkanlah virus corona dari negara kami ya Tuhan. Hanya ini doa kami ya Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa kami. Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sudah persiapkan uang persembahan. Kita akan masuk di dalam persembahan. Kita buka Kidung Ceria kita, Kidung Ceria 356, kubri persembahan. Untuk doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita Siska. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Engkau berikan hari ini. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Hanya kepadamu kami mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita buka Kidung Ceria kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 357, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan
Adik-adik yang baik, marilah kita berdoa karena hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri perjumpaan pada minggu ini. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus akan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Pagi ini anak-anak-Mu sudah mendengarkan akan firman-Mu, mengingatkan kami untuk selalu tekun, setia untuk mendengarkan akan firman-Mu, sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah masing-masing, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Inilah doa anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik semuanya, kakak berpesan pada adik-adik semuanya yang utamanya adalah jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa pada Tuhan Yesus agar COVID ini sudah cepat berlalu, cepat selesai. Kemudian pakailah masker, cuci tangannya, janganlah kamu bergerombol atau berkerumun, main-main di luar berkerumun itu tidak baik. Ya, jaga kesehatan untuk diri kamu sendiri, untuk kesehatanmu sendiri, untuk masa depanmu sendiri. Sampai jumpa untuk minggu yang akan datang, kita kembali. Sayonara, sampai jumpa kembali. Dadah.